Kali ini kita bakal membahas formasi 3-4-2-1. Sekilas formasi ini mirip dengan formasi 3-2-4-1, tapi ternyata ada trik khusus yang bikin formasi 3-4-2-1 ini bisa jadi senjata rahasia buat ngerem dominasi tim yang lebih kuat. Dan di video kali ini kita bakal bongkar gimana formasi ini bisa jadi solusi ampuh buat ngalahin tim yang kualitasnya lebih tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke detail perbedaan, mari kita lihat dulu susunan formasi 3-4-2-1 yang saya gunakan di game Top 11. Oke, jadi formasi ini punya 3 back tengah sebagai tembok utama, 2 MC yang mengontrol permainan, ML dan MR yang bisa naik turun bantu serangan sekaligus bertahan. Lalu ada 2 AMC yang jadi otak kreatif di belakang striker tunggal kita, guys. Kombinasi ini bikin serangan lebih kreatif tapi tetap punya blok pertahanan yang cukup solid. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih dalam perbedaan dengan formasi 3-2-4-1, coba bayangin kalau kalian jadi manajer Top 11. Kalau kalian ketemu tim yang kualitasnya lebih tinggi, kira-kira kalian berani nggak pakai formasi 3-4-2-1 ini sebagai senjata kejutan? Dan kalau boleh tahu, kira-kira taktik dan formasi seperti apa nih yang sering kalian pakai untuk menghadapi tim yang lebih kuat? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke, sekarang mari kita bedah lebih jauh mengenai formasi 3-4-2-1. Ya, sekilas formasi 3-4-2-1 ini mirip dengan formasi 3-2-4-1 ya guys ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan penting di lini tengah dan cara serangan tim kita dibangun, guys. Dan sekarang mari kita lihat detailnya. Biar kamu bisa tahu kapan harus pakai 3-4-2-1 dan kapan lebih cocok pakai formasi 3-2-4-1. Kalau kita perhatiin, perbedaan paling jelas ada di lini tengah. Di 3-4-2-1, kita punya 2 MC yang lebih seimbang. Satu bisa fokus bertahan, satu lagi bantu serangan. Sementara di 3-2-4-1, posisi MC diganti jadi 2 DMC yang lebih defensif. Jadi blok pertahanannya lebih tebal, tapi serangan bisa sedikit lebih lambat. Nah, disinilah letak strateginya, guys. 3-4-2-1 lebih fleksibel buat melawan tim kuat karena AMC bisa langsung kasih tekanan ke pertahanan lawan. Sedangkan 3-2-4-1 lebih aman kalau kamu mau main sabar dan tahan serangan dulu. Lalu bagaimana kalau formasi 3-2-4-1 dipakai tanpa DMC? Nah, bedanya di sini kita langsung pakai 2 MC di tengah, bukan DMC. Artinya lini tengah lebih maju dan bisa bantu serangan lebih cepat. Tapi otomatis pertahanan tim kita jadi lebih terbuka, guys. Jadi kalau lawan punya kualitas yang lebih tinggi, formasi ini bisa bikin kamu berani adu serangan. Tapi resikonya, kalau MC nggak disiplin turun, back tengah bisa teteran banget, guys. Nah, selain lini tengah, ada juga perbedaan di lini serang, guys. Di formasi 3-4-2-1, kita punya 2 AMC yang berdiri tepat di belakang striker. Mereka bisa jadi playmaker sekaligus finisher yang bikin serangan tim kita lebih langsung ke jantung pertahanan lawan. Sedangkan di formasi 3-2-4-1, serangan lebih banyak lewat sayap karena ada AMR dan AML. Jadi tim kita bisa lebih lebar. Tapi masalahnya, kadang striker tunggal kita tuh bisa kesepian kalau supply dari tengahnya itu kurang, guys. Jadi kapan nih sebaiknya pakai masing-masing formasi ini, Bang? Nah, kalau diringkas, formasi 3-4-2-1 lebih fokus ke serangan langsung lewat tengah dengan 2 AMC, sedangkan 3-2-4-1 tanpa DMC lebih lebar karena ada AMR dan AML. Jadi intinya 3-4-2-1 cocok buat ngepres tim kuat di tengah, sementara 3-2-4-1 lebih pas kalau kamu mau eksploitasi sayap lawan. Tapi ingat ya, setiap formasi pasti ada sisi rapuhnya ya guys ya. Di formasi 3-4-2-1, kelemahan paling terasa ada di sayap. Kalau ML dan MR kita nggak disiplin turun, lawan bisa gampang banget masuk lewat sisi lapangan. Striker tunggal kita juga sering banget kesepian kalau 2 AMC gagal kasih support, guys. Sementara di formasi 3-2-4-1 tanpa DMC, masalahnya ada di tengah, guys. Begitu MC terlalu maju, ruang kosong di depan back tengah langsung jadi jalur emas buat counter lawan. Dan kalau AMR atau AML performanya mandek atau performanya jelek, serangan kita tuh bakal tumpul karena striker kita nggak dapat supply bola, guys. Nah, disinilah pentingnya atribut pemain. Baik formasi 3-4-2-1 maupun 3-2-4-1 punya banyak resiko. Dan supaya efektif, pastiin dulu skill atau atribut pemain kalian tuh sudah dibentuk dengan baik sesuai posisi maupun gaya mainnya, guys. Karena kalau cuma ngandelin pemain lelang atau pemain dari komando bakat tanpa melatih atribut kuncinya, hasilnya sering banget kurang maksimal. Jadi kalau kalian belum siap dengan pemain yang benar-benar terlatih, menurut saya bakal lebih aman pakai formasi seimbang seperti 4-2-3-1 atau 4-3-3 holding, atau bahasa gaulnya 4-1-2-3 freestyle. Dan sekarang mari kita bahas taktik yang saya pakai. Oke, di sini saya pakai mental tim menyerang dengan umpan pendek dan perpaduan. Tujuannya jelas biar bola ngalir lebih cepat, jadi tim kita bisa dominan pegang permainan. Serangan balik mati karena fokusnya lebih ke build up rapi daripada buru-buru. Tekanan rendah bikin pemain lebih hemat stamina. Tackle mudah juga aman dari kartu.
Penjagaan jurnal plus jebakan offset nyala bikin pertahanan kita tetap terorganisir. Tapi ingat guys, ini bukan rumus sakti yang selalu berhasil ya guys ya. Kadang lawan punya kecepatan tinggi atau gaya main yang beda, jadi taktik harus bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi guys. Dan semua teori tadi akhirnya terbukti di lapangan. Di Liga Champion, tim saya FC Butang dengan OVR 102,3 harus berhadapan dengan Holger FC yang punya kualitas lebih tinggi, OVR-nya 119,7. Dan pertandingan berjalan sangat dramatis. Ya, kita sempat tertinggal lebih dulu di menit kedua lewat sundulan Majinski dari situasi tendangan sudut guys. Tapi tim kita nggak panik. Sanders langsung samakan kedudukan di menit ke-9. Bahkan di menit ke-12, Ibrahimovic berhasil cetak gol lewat serangan balik cepat dan bikin kita berbalik unggul 2-1 atas tim lawan. Dan lawan tentu nggak tinggal diam ya guys ya. Nawarek manfaatin bola rebound di menit ke-21 untuk bikin skor jadi 2-2. Nah, dari sini saya lakukan perubahan taktik dan hasilnya baru terasa di babak kedua. Sanders cetak gol keduanya di menit ke-77, lalu Ibra menutup pertandingan dengan 2 gol beruntun di menit ke-88 dan di menit ke-89. Skor akhir 5-2, comeback spektakuler. Statistiknya juga mendukung sih. Kita unggul penguasaan bola sampai 59%, lebih banyak tembakan dan sukses kuasai area tengah. Tapi seperti yang kita bahas tadi, formasi dengan 3 back memang bikin pertahanan lebih rentan. Begitu lawan dapat bola dan punya striker dengan finishing yang bagus, mereka bisa dengan mudah melesakkan gol ke gawang tim kita guys. Dan untungnya perubahan taktik di momen krusial tadi jadi kunci kemenangan tim kita ya guys ya. Mantap. Oke, jadi pertandingan melawan Holger FC jadi bukti nyata kalau taktik dan formasi yang kita pakai bisa bekerja dengan baik, bahkan melawan tim dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. FC Butang yang punya OVR 102,3 berhasil comeback spektakuler dengan skor 5-2 atas tim dengan OVR 119,7. Tapi dari jalannya pertandingan, kita juga belajar sesuatu, yaitu formasi dengan skema 3 back memang bikin tim kita jadi lebih berani menyerang dan kuasai bola. Terbukti dengan penguasaan sampai 59% dan banyak peluang yang kita lakukan. Namun di sisi lain, begitu lawan dapat bola dan punya striker dengan finishing yang tajam, pertahanan kita jadi serangan empuk, serangan balik cepat oleh tim lawan guys. Gol-gol awal Holger FC lahir dari situasi seperti itu. Jadi kemenangan ini bukan sekedar hasil taktik menyerang, tapi juga bukti kalau perubahan strategi di momen krusial bisa jadi pembeda ya guys ya. Inilah esensi top 11, bukan hanya formasi, tapi bagaimana kita membaca situasi pertandingan dan berani melakukan adaptasi. Kemenangan melawan Holger FC jelas jadi bukti kalau taktik yang kita pakai bisa bekerja, bahkan melawan tim dengan kualitas yang lebih tinggi. Oke guys, jadi itu dia pembahasan lengkap mulai dari formasi, kelemahan, taktik, sampai pembuktian di pertandingan nyata melawan tim yang lebih kuat menggunakan formasi 3-4-2-1. Pesan pentingnya, jangan pernah kaku dengan taktik, selalu siap beradaptasi sesuai situasi, dan pastiin atribut pemain kalian udah terbentuk dengan baik karena di game Top 11, data yang kecil bisa jadi penentu kemenangan besar. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.